dari dulu sebetulnya emang saya bilang badminton emang udah jadi olahraga favorit masyarakat. Jadi bola kartu mental. Nah, itu kita yang nonton aja udah sesak napas kali ya. Gimana? Emang bener-bener emang legend lah gitu. Rudy Hartono emang legend lah. Misalnya pada saat era King Smash kan. Nah, itu kan dia karena isu Mira tuh apa ya? Waktu Icuk sama Lim Swee King, lu terus terang belain siapa? Tapi 70-89 tuh kayaknya bosan kita ngeliat Indonesia menang gitu ya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah energi dan semangat masa kini untuk menyambut masa depan. Salam gini hari, gue Exki. Gue lagi sendiri nih hari ini. Dan kita langsung aja ketemu dengan retro guest kita hari ini. Kenalin diri Mas Dudis, Mas Daniel. Perkenalkan diri. Thank you Mbak Exki. Nah, saya Dudis. Kebetulan saya juga pecinta olahraga bulu tangkis gitu ya. Cool. Terus kemudian saya juga ditemenin sama teman saya. Silakan Dan. terima kasih Pak Eski. Saya Daniel Suryana, saya temannya Dudis. Kita badminton lover. Iya. Badminton lover. Nah, udah ketahuan deh itunya. Topiknya hari ini. Oke, Mas. Ya. Mas Dudis sama Mas Daniel ngobrol dulu ya, tentang nostalgia tahun 70, 80, 90. Yang paling diingat tahun-tahun segitu tuh apa, Mas? Oke. Saya dulu ya. Iya, Oke. Mas Dudis dulu. Oke. Kalau saya sih kalau ngelihat tahun 70-an pastinya yang ada di pikiran saya ya memang Rudy Hartono. Oke. Kemudian juga ada beberapa pemain-pemain Iis Sumirat dan Lim Swee King lah yang terakhir tahun 70-an. Itu yang paling saya inget ya kalau bicara pemain. Gitu. Atau mungkin Daniel punya memori tersendiri juga. Kalau Mas Daniel apa? Buat saya memori begini badminton. Setiap kali ada momen-momen olahraga besar, itu kan jadi euforia di masyarakat. Itu yang namanya di depan rumah semua orang main badminton. Iya, betul. Apalagi saya orang daerah. Betul. Saya masa kecil di Banjarmasin, pindah ke Medan, baru saya ke Jakarta, SMP kelas 3. Itu yang kalau habis pertandingan, katakanlah misalnya Piala Thomas atau All England, itu anak-anak tuh di depan halaman rumah tuh semua tepok-tepokan. Iya, betul. Itu semua di komplek itu semua main badminton. Jadi itu yang selalu menjadi kenangan yang sangat melekat di pikiran saya. Itu tuh kayaknya nih ngobrol-ngobrol masalah olahraga deh di Indonesia. Itu tuh kayaknya badminton tuh salah satu olahraga yang bisa disejajarin sama sepak bola kali ya zaman itu. Iya. Kalau bicara olahraga favorit masyarakat, saya rasa memang ya untuk tahun segitu ya, Eski ya, tahun 70 dan 80 tuh saya rasa memang badminton dan bola tuh memang dua olahraga yang udah jadi inilah idolanya masyarakat gitu ditonton gitu ya. Kalau saya kebetulan memang dari kecil saya suka badminton, jadi memang saya lebih fokusnya ke badminton, walaupun bola juga ya namanya lagi rame gitu kan kadang ya sudah ikutan juga. Tapi badminton tuh memang jadi sorotan utama saya waktu masih kecil juga. Saya tambah juga kalau badminton tuh kan kita cuma butuh 2 raket. Satu kok, kadang-kadang kok bekas, yang bisa main kita. Kadang-kadang kita pakai pagar kita buat jadi net, betul. Kan ada halaman sedikit, sekotak ya, kurang lebih berapa ya, 2 kali 2 meter itu udah bisa main. Beda sama bola mungkin ya, yang kita butuh orangnya cukup banyak, butuh lapangan yang luas. Jadi ngingetin gue lagi zaman dulu tuh pagar jadi net, walaupun cuma pagar segini ya, harusnya kan segini. Dan kita nggak bisa lihat di seberang, karena itu pagar tembok. Kecuali pagarnya kawat-kawat. Kalau kawat-kawat masih bisa. Itu serunya kalau sudah euforia. Nah, waktu zaman masih pada sekolah nih, SD, SMP, SMA, masih inget nggak sih olahraganya? Emang bulu tangkis sudah ada di sekolah-sekolah zaman dulu untuk olahraga? Kalau seingat saya waktu saya masih SD, memang bulu tangkis belum ada. Yang ada kan biasanya olahraga di SD itu kasti gitu ya. Betul kan, kasti zaman kita dulu kasti. Terus mungkin ada bola lah, sepak bola. Cuman juga nggak dimainkan secara resmi gitu di sekolah. Tapi kasti kayaknya, terus sama lompat jauh lah begitu ya. Badminton kayaknya nggak ada gitu kan. Ya kebetulan karena saya bilang juga di lingkungan rumah saya juga
kebetulan Bapak juga suka badminton, akhirnya saya ikut-ikutan badminton gitu Mbak Eski. Jadi ya sebetulnya kalau bicara sekolah mungkin di sekarang sekolah lebih banyak ya. Oh iya. Iya kan? Cabang olahraganya dulu kan kayaknya nggak terlalu banyak lah ya. Nah, tapi kalau bicara prestasi tahun 70, 80, 90 tuh kayaknya gudangnya prestasi badminton ya. Iya. Yang tidak bisa ditampik gitu ya. Kalau di daerah dulu gimana maksudnya? Sama nggak sih? Masalahnya itu adalah begitu kalau kita bicara keseriusan ya. Om Ludis jelas lebih serius dari saya karena dia ikut ekstrakurikuler. Karena begini, di daerah itu seperti yang disampaikan oleh Ludis, olahraganya kasti. Kemudian saya di SMP itu olahraga kita tuh volley, nggak ada badminton, memang jarang sekali. Jadi kalau kita mau serius itu kadang-kadang tergantung sama ada fasilitas atau enggak. Kalau di komplek ada lapangan badminton, jadi tempat ngumpul anak-anak kan gitu kan. Nah, jadi saya tuh nggak ketemu sama komunitas yang pas di badminton. Jadi saya nggak serius kayak Om Dudus yang ikut ekstrakurikuler dan sebagainya, kayak klub gitu. Enggak sih, bukan ikut klub sih, cuman ikut karena kebetulan tadi saya bilang di kompleks saya tuh memang ada lapangan badminton gitu ya. Jadi setiap 17-an itu ada lomba gitu, lomba antar anak-anak, ada yang dewasa. Jadi memang ya kayak dari dulu sebetulnya memang saya bilang badminton memang udah jadi olahraga favorit masyarakat. Jadi ya setiap 17-an pasti ada. Dan saya suka ngikut gitu, kayak kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah gitu ya. gue ngomongin kasti jadi pengen ngobrol kasti dikit. Tapi lucu loh main kasti itu zaman dulu kan rame-rame satu kelas. Itu kalau ngegebok orang. Iya betul. Namanya ngegebok ya. Tapi perempuan kayaknya berbahaya juga. Dulu saya kalau ngegebok orang tuh milih-milih, kalau perempuan kadang sakit juga kan. Akhirnya kadang-kadang ya laki-laki yang digebok gitu. Walaupun dulu pakai bola tenis. Betul. Bola tenis sudah buluk gitu. Astaga, itu zaman dulu. Sip. Nah, sekarang kita ngobrolin dulu. Dulu ingat gak sih dulu TVRI kan masih cuman satu-satunya. Iya. Betul. Itu ada program olahraga nggak sih zaman dulu? Masih ingat nggak sih Mas? Kalau olahraga bener ya, olahraga. Jadi bukan berita olahraga. Dulu ada nggak sih? Ya paling itu tadi ya olahraga. Kalau pas saya yang inget gitu ya, kayaknya karena memang satu-satunya TVRI, kayak pertandingan-pertandingan yang memang bener-bener ya tadi saya bilang kayak badminton udah pastilah, All England pasti ada, Piala Thomas pasti ada. Cuman memang masalahnya kita cuma punya satu, jadi semua orang tertuju matanya ke TVRI. Dan itu sebetulnya juga hiburan buat masyarakat juga, karena dulu kan kita nggak punya banyak channel gitu ya, nggak punya banyak TV. Akhirnya ya yang ada itu yang kita tonton, makanya kenapa jadinya euforianya menurut saya sih semua orang jadi kayak dipaksa karena cuma satu kan gitu ya, betul nggak? Dan nggak tahu kalau di daerah saya rasa sama aja sih. Ya, karena apalagi di daerah ya dengan satu televisi, terus ditambah di daerah tuh kan ada TVRI daerah. Itu kan memotong jadwal siaran TVRI pusat. Itu yang gitu. Iya, itu dipotong jadi jam sekian sampai sekian itu jatahnya TVRI daerah. Baru nanti jam sekian ke atas baru ikut ke nasional. Jadi ya kalau ditanya acara olahraga ya memang mungkin minim kali ya. Minim. Ya, jangan membayangkan seperti sekarang lah, mau nonton basket pindah channel ini, mau nonton volley pindah sini, tenis pindah sini. Tapi dulu tuh satu hal sih sebetulnya kalau badminton, seingat saya sih pasti disiarin. Karena memang hampir selalu setiap turnamen yang saya ingat ada orang Indonesianya ya, nggak Rudi Hartono, ya Lim Swee King, ya si Ismail gitu loh maksudnya. Jadi itu tahun berapa? 70 kan? Tahun ya 70-an, 80-an gitu ya mereka ya. Cuman karena saya bilang saya lahir tahun 72, berarti kan umur 5 tahun, 6 tahun saya baru mulai ngeliat TV, ya paling ya Rudi yang terakhir yang kita tonton ya. Abis itu 80-an, 90-an udah mulai kenal banyak pemain. Udah mulai yang lain. Nah, kita bagi-bagi nih ngobrolnya ya. Ini kita ngobrolnya, soalnya tahun 70, 80, 90 kan sesuai dengan ininya podcastnya kita lah. Gitu. Nah, kalau Mas Dudis sama Mas Daniel tuh seneng bulu tangkis kan dari SD ya? Udah SD? Saya dari SD ya, dari SD. Sudah main itu ya? Sudah main. Nah, dulu kalau lihat bulu tangkis. Zaman waktu itu udah punya idola bulu tangkis tahun 70-an apa belum? Ya, kalau saya sih terus terang
idola sebetulnya kalau yang pemain terhebat pada masa itu saya yakin semua orang mengakui Rudi Hartono lah. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih seneng ke Iis Sumirat. Karena Iis Sumirat tuh ekspresif gitu. Rudi Hartono kan tenang gitu mainnya ya. Kalau lagi main tenang, mau mati kek, mau hidup kek, mau dapat poin kek, mukanya ya tenang gitu. Karena emang bawaannya kali. Tapi kalau Iis Sumirat kayaknya wah itu kalau dapat poin, wah jingkrak. Apalagi kalau misalnya udah poin 14. Dulu kan 15 tuh poinnya. Pindah bola. Nggak kayak sekarang. Sekarang kan rally point. Oh iya. Iya kan 14. Udah poin 14 dia megang server tuh. Wah begini. Wah pokoknya buat orang tuh jadi yang nonton tuh jadi semakin semangat. Makanya saya bilang nih, ini satu-satunya pemain lah yang menurut saya unik lah. Atau kalau mungkin Daniel punya idola tersendiri. Kalau saya ingat begini, idola jelas tadi nama-nama yang disebut itu adalah pasti idola dari kita. Jadi yang terjadi adalah pada saat kita sebagai anak-anak tuh nonton TV bareng-bareng, terus kita berusaha meniru apa yang mereka lakukan pada saat kita main di rumah kita, di halaman kita. Jadi apa yang lengket di kepala saya tuh, kok kayaknya begitu abis nonton tuh kayaknya semua merasa seperti jago gitu. Betul. Bisa main seperti itu kan. Setuju. Itulah yang membuat selalu ada euforia setiap kali ada abis penonton pertandingan, turnamen. Dan semua rasanya pasti idola-idolanya nggak akan jauh-jauh ya. Betul. Karena masing-masing punya pukulan yang unik, gaya-gaya yang unik pada masa itu. Dan semua tuh anak-anak tuh pengen bisa mukul kayak dia misalnya pada saat era King Smash kan. Nah itu kan dia melejit ya dengan gaya itu. Wah semua orang pengen bisa yang meloncat gitu. Wah itu kan melekat itu signature-nya dia sendiri beliau gitu. Wah itu memang semua pengen bisa begitu. Itu menarik sekali. Zaman itu tuh gue lupa ya. Zaman itu tuh yang kayaknya lebih fokus ke pemain cowok ya daripada pemain cewek ya. Gimana sih dulu pemain cewek tahun 70-an siapa ya? Lupa gue. Ya 70-an mungkin ada yang Imelda Wiguna, Minarti Timur. Iya itu. Kalau double-nya udah pasti Ferawati Fajrin. Iya kan? Yanti Ivanali mungkin. Iya, Ivanali mungkin 80-an kali ya. Ya, kalau 70-an kayaknya Ferawati, Yanti Kusmiati itu pasangan itu yang tinggi, satu pendek tuh. Saya masih inget tuh. Ya kan? Ya Imelda Wiguna, Minarti Timur itu yang saya ingat sih. Cuman mungkin karena memang ya itu tadi ya, prestasi laki-laki dan perempuan sebetulnya mungkin sama, cuman karena dulu laki-laki lebih ramai kali ya. Udah gitu, ini nggak sih lebih seneng lihat pertandingan single apa double? Kalau saya dulu ya, waktu dulu terus terang saya senangnya single gitu karena ya one man show gitu kan. Kalau walaupun sebetulnya double juga seru juga sih, cuma pada saat itu saya tuh lebih seneng lihat yang single. Waktu itu ya, waktu masih kecil, kesannya kan kayak wah satu lapangan dia doang sendiri. Dikejar semua. Iya, dikejar semua, jadi kayaknya lebih seru gitu. Padahal sebetulnya double juga kan lebih cepat gitu ya. Cuman pada saat itu saya lebih menikmati single sih sebetulnya. Mungkin lebih tepatnya begini, begitu kita main sendiri kita merasa saya nggak bisa main single. Double. Jadi akhirnya lebih memperhatikan cara main double itu lebih masuk, lebih memungkinkan kita main seperti itu. Terus nih kalau Iis Sumirat tadi udah sama Mas Dudi sudah dibilangin bahwa gue suka karena ekspresif. Kalau Mas Daniel siapa favoritnya? Masih ingat nggak zaman dulu? Si bola karet itu Lispongo kan? Lispongo. Nah, itu sangat tahun 70-an kan? Itu sangat populer karena dia punya karakter permainan yang nggak mau menyerah. Bola kemana aja dia kejar, makanya dia sebut ini bola karena dia tuh bola karena tuh mental. Nah itu kita yang nonton aja udah sesak napas kali ya, gimana yang main ya. Tapi itu unik itu ada spesialnya gitu. Itu makanya julukannya jadi seperti itu. Si bola karet. Gue nggak inget gue. Kalau Rudi Hartono memang terkenal dia mainnya elegan ya. Jadi semua pada seneng lihat dia karena itu ya. Calm, cool gitu ya. Gue lupa. Rudi dari nama-nama yang disebutin tuh berapa kali sih mereka menang? Misalnya All England apa berapa kali sih? Kalau si ini Iis Sumirat berapa kali, Mas? Aduh, Iis Sumirat saya
seingat saya lagi, mungkin salah lah, mohon maaf Pak I Sumirat, kalau kayaknya sih nggak tuh belum pernah kayaknya kalau All England ya. Tapi kalau Rudy Hartono udah pasti ya 7 kali berturut-turut, terus dilompat akhirnya dapat yang ke-8, jadi 8 lah. Sampai sekarang belum ada yang ngalahin sih. Mudah-mudahan tidak ada yang mengalahkan. Jadi tetap Rudy Hartono yang masih ada di puncak gitu ya. Karena yang kedua kalau nggak salah sih Lim Swee King 3 kali. Kata kalau yang lain-lainnya, kalau main luar siapa yang punya banyak? Excelson juga sekarang juga baru 2 kali kalau nggak salah ya. Betul. Ingat nggak lawan-lawannya Rudy Hartono, terus si Sumirat, Lius Pongo tuh masih ingat nggak lawan-lawannya? Orang Swedia ya. Ya, orang Swedia. Denmark. Denmark. Sven Pri. ya. Ya, kemudian ada pemain dari India yang sangat populer zaman itu. Ada Prakas ya, bukan? Oh, Prakas zamannya Lim Swee King kali ya. Itu lawan-lawannya mereka lah di era itu. Itu kalau zaman dulu kalau ngelihat lawan-lawannya udah bisa ketebak ya, ini pasti kalah nih. Iya. Itu dia makanya saya bilang Mbak Eski, waktu zaman dulu tuh ya kan, kalau kita ngelihat TV itu semakin Indonesia menang terus, jadi kita semakin semangat nonton TV-nya gitu kan, karena ya pasti Indonesia menang. Pengen ngelihat Indonesia menang terus gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa nular sama generasi yang sekarang gitu ya. Ya walaupun sekarang juga prestasinya juga cukup baik gitu ya. Tapi 70-89 itu kayaknya bosan kita ngeliat Indonesia menang gitu ya. tapi kejayaan. Dulu gua nggak inget, lagi-lagi gua nggak inget. Ini apa? Dulu zaman tahun 70-an tuh pernah nggak sih ada All Indonesian Final apa enggak ya? Harusnya ada. Ya. Kita masih kecil, kita harusnya ada. Nggak inget. Nah, oke, kita ngomongin tahun 70. Ada yang mau nanya tahun 70? Ada. Ada. Itu tadi menarik sekali ya mengenai tahun 70-an kita sering nonton badminton, itu pasti berkala di TVRI ya, karena stasiun TV yang menayangkan ya. Saya mau nanya nih sama Om Dudi sama Om Daniel, kalau di antara, kan ada 2 turnamen yang besar tuh 70-an, All England sama Thomas Cup. Ya. Nah, kalau menurut Om Dudi sama Om Daniel yang bisa menjadi barometer kesuksesan Indonesia itu All England atau Thomas Cup? Iya. Siapa? Saya dulu ya. Ya, oke. Ini yang nanya Menpora nih. Itu baru 70-an, nanti 80-an saya tanya lagi. Mas Dito ya. Oke, kalau saya sih sebetulnya karena memang All England dan Piala Thomas 2 kejuaraan berbeda ya, pastilah. Cuman secara kalau All England individu, kalau Thomas kan grup. Ya. Saya sih kalau menurut saya ya, sekali lagi ini pendapat pribadi saya, kayaknya Thomas Cup tuh yang lebih karena memang kumpulan orang-orang terbaik Indonesia main lawan kumpulan orang-orang terbaik di negara yang lain gitu. Jadi dan partainya nggak cuma satu gitu kan. Kalau di All England kan kalau misalnya menang ya udah melanjut, kalau kalah udah selesai. Tapi kalau ini kan masih ada partai 1, kedua, ketiga, 4, 5, dan itu karena dulu poinnya juga rally poinnya dan ya. Jadi makin lama nontonnya, jadi kan kita penonton tuh seru gitu. Abis ini gitu kan, nungguin terus. Menurut saya sih Piala Thomas yang lebih menarik dari sisi saya. Dan yang paling penting gini, kalau Piala Thomas itu kan dia bawa nama negara. Iya, negara betul. diadu dengan negara, makanya ada bergu grup kan. Dulu 9 partai, sekarang tinggal 5 partai. Iya, betul. Nah, sementara kalau All England dia kan perorangan, bawa nama pribadi gitu. Nama pribadi dia yang tercantum di situ. Jadi, walaupun negaranya juga nempel di situ lah ya. Pasti dong. Tapi kan kalau udah persaingan antar negara ini kan itu betul. kan memang hanya beberapa negara yang memang punya kans ya, punya prestasi di situ. Betul, jadi mereka yang selalu ketemu dulu era yang tahun 60-an malah Malaysia ya. Iya, betul. Kemudian baru setelah era Malaysia, 70 Denmark ya. baru ada masuk negara-negara baru. Jadi kalau negara-negara tuh ya seperti yang kita lihat sekarang lah, itu euforianya kan lebih seru gitu, lebih rame gitu. gimana? Ya, silakan. Iya, boleh. Tapi kalau menurut Om nih, masalah prestise itu lebih yang All England atau Thomas Cup? Prestise untuk individu lah. Soalnya kalau gua lihat nih, All England itu bisa nggak disejajarkan sama Wimbledon? Iya. Sekali lagi pendapat saya pribadi lagi, All England karena memang kejuaraan paling tertua ya, badminton yang paling tertua. Jadi
prestisnya udah pasti ada di situ lah. Semua orang pengen menang di All England. Ada orang yang bilang atlet kalau nggak salah siapa ya, kalau belum menang All England belum jadi juara tuh. Karena memang semua orang hampir sama kayak Wimbledon lah kalau menurut saya kan, juara Wimbledon tuh ya memang punya nilai tersendiri. Saya rasa All England kalau disejajarkan sudah pantas lah, karena kebetulan sama-sama di Inggris juga gitu kan. Biasanya kejuaraan di Inggris itu kan memang benar-benar prestis ya dari segala sisi lah ya. Dari dulu kan sama tuh, kalau nggak salah All England juga harus pakai putih-putih, All England juga harus putih-putih tuh, ya kan. Sekarang udah berubah. Tapi Wimbledon masih mempertahankan tuh kalau nggak salah ya. Tapi sekarang All England yang di mana di yang sekarang nih kayaknya pakaiannya boleh aja sih, nggak putih-putih gitu. Dulu kayaknya harusnya putih-putih terus ya. Mas Daniel juga sama itu pendapatnya. Betul, jadi seringkali All England itu dianggap sebagai puncak prestasi lah katakan untuk perorangan gitu. Dianggap. Kalau belum juara di All England ya maaf aja. Makanya itu yang membuat kita bangsa Indonesia bangga sekali karena 2 orang atlet kita yang ada di puncak kan. Rudi Hartono 8 kali, 7 kali berturut-turut. Yang ke-8 ada selangnya, kemudian ada Lim Swee King. Nah, itu yang belum tersaingi sama atlet manapun sampai saat ini dari negara manapun. Jangan-jangan jadi prestis tuh karena yang nemuin badminton orang Inggris. Iya. Ya kan? Bisa juga. Bisa. Yang bikin rules orang Inggris, yang bikin ininya semua orang Inggris gitu. Jadinya ya Matanya biasanya dari ratu langsung ya itu kalau All England ya. Iya. Biasanya dari keluarga pihak kerajaan itu ya. Kalau dulu kayaknya iya. Jadi kayak ya pangeran gitu ya. Tapi kayaknya sekarang enggak ya, nggak tahu sih. Kayaknya sekarang enggak deh kalau untuk bulu tangkis ya. Ratunya sudah meninggal. Kalau untuk bulu tangkis kayaknya enggak. Tapi Wimbledon kayaknya masih deh. Saya kurang ngikutin tenis sih, tapi kayaknya untuk badminton kayaknya enggak deh. Bukan keluarga raja yang ngasih ininya lagi kayaknya. Siapa lagi mau nanya? Dedi mau nanya. Kalau mau nak, gue dulu nanya nih. Ini masih 70-an nih. Oh 70-an, oke. Kalau gue sih simpel aja nih, tahun 70-an. Tahun 70-an ya? 70-an ya? Iya. Ini masing-masing nih, Mas. Tahun 70-an. Sama Mas Daniel gitu ya. Kalau gue tidak melihat secara teknis, gue pengen melihat momen kita. Pada saat 70 itu siapa sih Rudi Hartono? Rudi Hartono. Lim Swee King nanti. Agak. Oh, ini masih Rudi Hartono. Nggak terlalu banyak memori saya kalau Rudi Hartono terakhir aja ya. Kita cuma banyak ceritanya ya. Masih ingat nggak momennya Rudi Hartono memenangi yang ke-8 kali? Siapa yang masih ingat? Kalau aku sih nggak ingat. Makanya tadi saya bilang karena zaman Rudi Hartono tuh mungkin partai terakhir itu yang saya ingat, cuman saya lupa lawannya siapa. Tapi memang itu ya maksudnya pengennya kan Rudi Hartono pas pada saat balik lagi yang ke-7 mau menang lagi ternyata nggak bisa, makanya yang ke-8 dia menang lagi. Kayaknya ya menurut saya itu paling ini sih paling berkesan di saya karena itu tadi, karena 7 kali berturut-turut sepertinya udah nggak ada lagi lawannya gitu, tapi ternyata yang berikutnya Rudi kalah, terus yang ke-8 menang lagi gitu kan. Kayaknya wah ini emang bener-bener legend lah gitu. Rudi Hartono memang legend lah. Kayaknya 7 tahun berturut kayaknya nggak ada pemain lain yang bisa ngalahin. Kayaknya kemana sih orang-orang gitu ya. Ternyata memang Rudi Hartono memang superior lah pada saat itu. Kalau nggak salah zamannya Rudi Hartono itu TV itu baru pertama ya siaran. Ya. Kalau nggak salah ya. Masih hitam putih. Zaman-zaman Ferry Sonoville belum dong? Belum. Itu Rudi Hartono kalau nggak salah. 70 ke atas. Iya. Itu pertama kali kita bisa nonton langsung lewat TV walaupun hitam putih. Ya. Dan kadang-kadang di rumah tetangga. Karena nggak semua orang punya TV dulu kan. Kalau 70 nggak terlalu banyak lanjut. Terlalu banyak lanjut. Mas Daniel mau jawab? Lanjut ya. Lanjut, oke. Nah, kalau kita bicara sekarang tahun 80-an, masih seru nggak sih perbulu tangkisan Indonesia tuh masih seru nggak? Tahun 80-an. Sekali lagi karena memang saya lahir di tahun 70-an, pada saat tahun 80-an saya sudah mulai ngelihat TV dan kebetulan juga ya mungkin karena kesuksesan pemain-pemain tahun 70-an akhirnya kan mungkin pemerintah lebih sering menayangkan gitu ya. Nah, 80 menurut saya 70, 80, 90 ya semakin banyak pemain, semakin banyak yang kita tonton,
ya semakin menurut saya jadi semakin meriah sih menurut saya ya kan pada tahun 80-an banyak lah pemain-pemain 80-an kan yang mulai main di Sebutin namanya siapa aja, masih ingat nggak? Sebetulnya kayak ada si Alan Budi Kusuma mungkin 80 akhir gitu ya. Sebelumnya ada Edi Kurniawan, ada siapa lagi tuh ya? Banyak sih sebetulnya. Kadang-kadang suka mix antara 70, 80, 90 ya. Cuman 80 kayaknya kayak Ardi Bewiranata juga kan 80-an gitu kan. Nah, itu salah satu tuh. Kalau tadi tahun 70-an saya lebih suka Isu Mirat. Kalau tahun 80 saya suka Ardi Bewiranata. Kenapa? Sampai dulu waktu saya masih kecil, karena saking senengnya sama Ardi Bewiranata, rambutnya saya buat kayak dia. Gitu kan rambut Ardi Bewiranata kan sini agak kayak ini belakangnya gondrong. Iya kan? Nah, gitu tuh. Iya, jadi kadang sampai segitunya tuh saya. Karena memang ya nggak tahu karena permainannya juga saya suka gitu. Dulu tuh saya seneng yang mainnya rally gitu ya. Kalau main semes-semesan kan kayak Lim Swee King gitu ya, tapi Ardi Bewiranata kan lebih banyak rally gitu ya. Waktu itu Lim Swee King masih bertahan? Lim Swee King masih 80-an ya. Lim Swee King, nah mulai masuk ada era-era seperti Edi Kurniawan, Ardi Bewiranata, terus Joko Supriyanto juga ya, 80-an lah ya. Memang ada beda di 70 sama 80. Karena di 80 ini dominasi perorangan seperti di All England itu kan memang sudah tidak terjadi lagi. Jadi kalau kita perbandingkan ya. Tapi ya satu yang momen yang paling saya tidak bisa lupa di tahun era 80 adalah final kejuaraan dunia bulu tangkis di Copenhagen, Denmark. 83. Itu Lim Swee King ketemu dengan Icuk Sugiarto. Itu momen paling ya itu Indonesia ketemu Indonesia di final, Indonesian final dan kemudian itu rubber set. Nah, sorry dah dulu potong. Kalau lu waktu nonton itu 8 waktu Icuk sama Lim Swee King, lu terus terang belain siapa? Gua Lim Swee King. Kalau gua Icuk Sugiarto. Karena gaya permainannya berbeda. Iya, sebentar. Yang satu itu defense, yang satu menyerang terus. Yang defense si Lim Swee King. Iya, Icuk. Rally dia. Lim Swee King terkenal dengan jumping smash-nya. Jadi itu dua kubu yang benar-benar berbeda gitu. Paling seneng gaya permainan defense atau yang menyerang? Kalau saya pribadi jelas saya suka menyerang. Tapi waktu ketemu sama yang bisa membalikkan semua itu kayaknya kita takut. Ini orang emang nggak salah dengan fisik yang tadi disebut ya. Wah, itu luar biasa. Mas Dudi senangnya yang defense saya rally, makanya saya bilang favorit saya ya yang rally lah, termasuk mungkin Icuk, tapi saya lebih ini si Ardi Bewiranata karena memang ya itu tadi lah ya. Ya pokoknya gaya permainan dan style gitu ya. Kalau si Icuk kan memang bener-bener Mas Icuk tuh kayak bener-bener ya pemain yang nggak macam-macam gitu ya. Pokoknya latihan, main, tanding udah selesai. Kalau Ardi kayaknya ada stylenya lah, rambutnya gondrong dikit gitu kan. Kadang baju udah dikeluarin gitu. Kalau Icuk kayaknya rapih tuh dia tuh ya kan. Walaupun sebetulnya secara permainan rally saya senang dua-duanya, yang senang rally gitu kan. Makanya saya bilang waktu kejuaraan dunia Lim Swee King sama Icuk, saya lebih jagoin Icuk gitu. Yang menang siapa waktu itu? Icuk. Nah itu dia. Sebetulnya arah gua ke sana sih. Tapi memang benar waktu itu di puncak karirnya Lim Swee King. Benar-benar tuh mungkin itu dia mau bikin benchmarknya dia gitu. Betul. Tapi dipotong sama itu. Tapi ya sesama Indonesia ya kita senang-senang aja. Lucunya waktu anak-anak habis nonton itu kan kita pada main, yaudah semua merepresentasikan diri. Wah, kayak Icuk. Wah, iya. Semua meniru gaya kan masing-masing dengan idolanya gitu. Waduh, itu euforia Indonesia tuh luar biasa. Dengar Mas Dudis ngomong Mas Icuk berarti kenal dong sama Mas? Enggak kenal sih. Tapi waktu itu pernah saya kebetulan di rumah saya itu di daerah Karang Tengah Lebak Bulus itu ada lapangan bulu tangkis terbuka. Saya karena memang kayak saya aktivis Tarkam, tapi lapangan terbuka. Nggak pernah main ke tingkat yang atas, semua tingkat antar kampung aja. Nah waktu itu kita pernah ada turnamen anak-anak terbuka gitu. Nah kebetulan ada teman saya yang kenal sama Mas Icuk, akhirnya diundang tuh ke situ. Jadi wah di kampung
kejuaraan gitu yang datang Icuk Sugiarto gitu. Waduh, saya lupa saya masih nyimpen fotonya apa enggak gitu ya. Waktu itu saya sempat kenalan, nggak tahu sekarang masih kenal apa enggak. Yang jelas kalau cuma kenal sekali mungkin lupa kali masih Icuk itu. Kalau saya sih kayaknya seneng banget bisa ketemu sama ya salah satu idola juga gitu ya. Secara permainan juga saya suka gitu. Ya itu tahun berapa ya? Waktu itu tahun 90-an lah saya buat itu di kampung saya. Udah tua ya. Udah Tua banget ya. Udah tua. Mas Dudi sama Mas Daniel nanya deh. Tahun 80 itu yang namanya TV itu udah berwarna kan? Ya. Iya. Udah berwarna kan? Berasa nggak sih bedanya nonton TV, nonton pertandingan bulu tangkis Iya. yang begitu heboh tahun 70? Hitam Dengan putih. hitam putih terus yang berwarna tuh gimana tuh ngelihatnya? Beda nggak sih feel-nya zaman Boleh nggak itu? saya jawab dulu? Jangan. Mantap. Di era TV color dengan TV black and white, bedanya itu adalah dulu itu sedikit yang punya TV. Jadi kita nonton bisa satu kampung ngumpul di rumah siapa gitu, di rumah Pak RT atau kepala kampung. Sementara di era-era yang sudah TV murah tuh, ya mungkin sudah banyak rumah. Jadi itu suasana yang namanya anak-anak duduk di lantai nonton tuh udah gitu jarang. ya. Itu yang sangat berbeda. Tapi tetap ditunggu kan? Tetap pasti ditunggu, Tetap ditunggu. sangat ditunggu. Iya, Mas Dudi Ya. juga gitu. Iya, kebetulan terus terang saja, Ya. saya punya TV itu bapak saya masih hitam putih terus. Jadi memang nggak tahu kenapa gitu ya, atau memang suka sama warna hitam putih atau nggak punya duit saya nggak tahu. Tapi yang jelas hitam putih terus. Monokrom. Iya. Jadi saya sebetulnya kalau ditanya kan secara pribadi lagi, saya nggak ngerasain bedanya karena ya waktu hitam putih saya nonton di rumah tetangga, pas punya TV sendiri hitam putih juga. Jadi sebetulnya nggak ada bedanya. Tapi ya terus terang pada saat itu juga saya pengen, nih berwarna kan ya, jadi kita bisa ngelihat warna-warna lain gitu ya. Jadi pengen juga nonton ke rumah tetangga, cuman udah ada di rumah, udahlah nikmati aja yang Serunya hitam putih. sama ya, tapi Ya, tetap- serunya sama pastilah ya. Tapi kalau nonton rame-rame itu kan pasti Lebih seru lagi, Lebih seru betul. lebih Lebih seru. semangat daripada kita nonton keluarga kita Iya. aja gitu. Apalagi Iya. udah ada yang memihak sana, ada yang memihak sini kan. Iya, Wah, iya. itu udah. Jadi sebetulnya dan Mbak Eski, mabar itu udah terjadi dulu. Kalau dulu mabar karena memang keadaan, kalau sekarang karena tren. Yuk mabar di sana, mabar di sini. Sekarang gitu. malah ngeluarin duit. Mabar. Nonton Nobar, bareng. kok mabar sih nobar, maaf. Nobar tuh Iya. sekarang malah ngeluarin duit ya. Iya. Karena orang cari suasana ramenya yang nggak ada lagi di sekarang. Iya, Sekarang betul, satu rumah di kamar-kamar ada TV, sini TV, Iya, anak ada betul, TV betul. sendiri, orang Betul, tua ada betul. TV sendiri, jadi nggak ngumpul. Iya, Nah, iya. orang rindu dengan suasana itu ya udah akhirnya Betul, nobar. betul. Satu ini ya, Iya. satu kesukaan. Betul. Fans Ada ini yang terus berbeda suasananya gitu. Bisa ceng-cengin orang. Kan kalau kita nonton sendiri siapa yang mau kita cengin kan? Iya, betul. seru ya ceritanya. Nih, sekarang lempar ke Lenong. Ya. Ini udah mulai masuk 80-an ya. Iya. Dulu inget kan ya umum pasti kan zamannya bulu tangkis itu kan ada dua organisasi, BBC sama IBF. IBF, ya kan? betul. Itu kalau nggak salah 70-an tuh Indonesia masih masuk di BBC aja ya. Iya. Nah, tahun 80-an IBF masuk kan, Iya. Cina masuk. Ya. Betul. Nah ini kalau gua lihat kayaknya dominasi Indonesia udah mulai kurang deh karena masuknya Cina. Bener nggak kalau menurut Opom ini? Iya. Saya dulu ya. Nah. Kalau saya tahun 80-an sepertinya Indonesia masih cukup superior lah ya, karena memang ya secara materi pemain mungkin masih banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya tahun 70-an Cina belum masuk karena memang ya karena perbedaan induk organisasi tadi ya. Nah, menurut saya sih sebetulnya tahun 80-an tuh ya masih cukup superior si Indonesia menurut saya ya. Ya karena memang stok pemain masih banyak waktu itu, walaupun Cina datang juga kayaknya sih sebetulnya ya karena Cina mungkin belum terbiasa sama ngadepin sama pemain-pemain dari Asia sebelah sini gitu ya. Jadi mungkin juga nggak terlalu ini. Setelah itu mungkin tahun 90-an barulah mulai ya dominasi Indonesia mungkin agak berimbang lah. Bukannya hilang sih menurut saya. Saya bilang, yang tadi saya bilang sama Mbak Eksi, 70, 80, 90 mungkin itu memang kejayaannya badminton tangkis Indonesia gitu lah ya. Mas Ya Daniel? memang nggak bisa dipungkiri ya, semakin banyak persaingan itu dengan leburnya dua organisasi besar itu,
kemudian menjadi satu, dan kemudian ada negara-negara yang bergabung, itu memang persaingan menjadi semakin ketat. Makin ketat. Jadi memang kembali kepada masing-masing negara, masing-masing atlet bagaimana dia bisa mempertahankan dominasinya. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Om Dudis, karena memang di era-era itu dominasi Indonesia masih sangat-sangat bisa diakui oleh dunia gitu loh. Walaupun ada saingan-saingan baru yang masuk dengan kapasitas yang mungkin ada nama-nama yang kita sebut ya seperti Han Jian, Luan Jin, itu nama-nama yang sangat-sangat jadi persaingan buat pemain-pemain Indonesia era itu gitu. Yang itu. Nah, bicara yang sorry nih, nyamber. Karena kebetulan Icuk juga salah satu idola saya juga gitu ya. Saya perhatiin, mudah-mudahan nggak salah info lagi. Seingat saya, Icuk tuh nggak pernah kalah, nggak pernah menang sama Yang. Tapi lawannya Yang kadang-kadang dikalahin sama Icuk. Jadi itu mungkin kayak semacam nggak tahu ya kutukan atau apa gitu ya. Kayak Yang Icuk sama Yang tuh kalau main selalu nggak tahu. Ya itu kembali ke gaya permainan kayaknya. Iya. Jadi yang satu ketemu sama ini udah nggak cocok. Udah nggak cocok gitu ya. Dua-duanya defense ya. Enggak, Yang nyerang. Jadi sama seperti Lim Swee King, kejadian Lim Swee King ketemu sama Icuk. Biasanya kalau dua-duanya defense lama-lama capek. Iya. Main ini kalah-kalah tadinya kepanjangan. Yang tuh legend tuh. Yang Dan legend. defense itu butuh fisik jauh lebih kuat daripada orang menyerang. Iya. Apalagi bulu tangkis ya. Jadi dia benar-benar pemain yang mengandalkan gaya permainan bertahan itu dia harus punya fisik yang sangat-sangat prima. Itu kuncinya di situ. Begitu dia turun aja, wah itu dia sulit untuk bertahan. Dulu tuh siapa sih pemain bulu tangkis kita yang punya pola permainan dua, defense dan menyerang. Dia tahu kapan dia harus nyerang, dia tahu kapan harus defense. Terus ada nggak yang kayak gitu? Kayaknya mulai yang kayak gitu menurut saya lagi pribadi kayaknya mulai ada tuh di tahun-tahun 90-an ya. 90-an sama 2000-an kali ya. Karena kan pada saat itu mungkin karena ya tadi udah makin banyak negara yang bergabung di waktu itu jadi WBF belum ya. Nah itu mungkin kan karena memang semakin banyak jadi pemain dibutuhkan untuk punya semuanya gitu kan. Kayak Taufik kan defense-nya bagus, nyerangnya bagus juga gitu. Yang era-era tahun 90 ke atas gitu ya. Terus kayak si Alan Budi Kusuma kan juga begitu. Kalau Ardi kan jelas memang dia rally gitu kan. Kalau Alan kayaknya punya dua-duanya juga. Joko Supriyanto juga dua-duanya juga. Kalau yang cewek siapa tuh tahun 80-an yang Ivan Ali. Iya itu. Ya mainnya bagus terus juga secara ini juga cakep juga gitu kan. Jadi kadang-kadang kita kalau nonton karena cantik gitu kan semangat gitu. bukan yang lain nggak cantik ya. Main badminton semua cantik-cantik tapi Ivan Ali kayaknya memang bener-bener inilah ya. Untuk zaman itu bening. Iya. Ada yang mau nanya lagi? Lagi. Kalau gua mau ngajak bermemori lagi. Dan kayak ini dulu ke eranya Lim Swee King dulu deh. Ya. Aku ya. Koreksi kalau salah. Ini kelihatannya pemain tunggal semua nih. Makanya udah siap kalau nggak nih. salah di zaman Lim Swee King itu kan ada ganda kuat kita kan, Chun Johan Wahyudi. Yes. Nah, ingat kan pasti kan? Iya. Ganda campurannya siapa ya? Sama Imelda Wiguna tuh. Oh iya. Benar sama. Christian Adi Chandra. Christian. Ya, Christian Adi Oh Chandra. iya, Christian Adi. Tuh. Betul. Ya kan, saat itu apalagi saya lupa lah. Putrinya siapa? Ivan Ali. Belum. Ivan Ali single. Nah, Iya. gue pengen nih di era-era Lim Swee King, gue pengen deh Mas Dudis atau Mas Daniel, ada nggak memori pribadi saat nonton? Ini kayak gue nih jujur aja nih, pada nonton pada saat itu sampai gue tutup bantal saking takut. Wah sampai yang udah inilah nggak berani nonton. Coba aku pengen denger deh. Saya duluan ya. Pribadi, Jadi badminton itu kenapa saya pribadi itu sangat tertarik dengan badminton? Karena badminton tuh punya karakteristik yang sangat-sangat unik gitu loh. Dimana semua bercampur emosi kita yang nggak main aja bisa pakai emosi seperti tadi kan. Jadi terus apalagi kalau kita main itu kita bercampur tekniknya, emosi kita juga harus kita kontrol. Jadi yang mungkin tidak sama dengan olahraga yang lain. Nah itu jadi kita nonton aja kita bisa lebih tegang daripada orang yang main ya. Wah jadi menonton aja sudah punya satu kenikmatan tersendiri. Saya pribadi terus terang ya
kadang-kadang kalau sudah posisinya sudah nggak enak gitu, kadang-kadang saya mendingan melengos aja gitu. Benar mas. Ya kan? Benar. Ya kan? Kayaknya nggak terima gitu. Apalagi favorit saya udah ketinggalan nih. Nggak terima gitu. Padahal kalau kita main kita ngerti ya bagaimana rasanya, bagaimana cara mengejar di posisi ketinggalan di akhir-akhir, tapi kita berusaha untuk mengejar itu beda. Kebayang yang nonton kita udah ninggalin. Iya kan? Jadi, tapi jujur kadang-kadang kita nggak siap gitu, mental kita nggak cukup kuat untuk menonton sampai akhir gitu. Iya, makanya kan luar biasa, bisa sampai ke situ kan luar biasa menurut saya ya. Beda kalau kita nonton langsung di lapangan kan. Ini di TV loh. Kita nggak ngerasain reviewnya, nggak ngerasain itu. Bisa kayak orang gila nonton. Kayak orang gila. Dulu tuh gue inget ya, kadang-kadang sampai poin 9 ya. Poin 9 nih Indonesia tiba-tiba stuck gitu. Gue kesel banget kalau udah nggak naik tuh gue udah langsung udah deh nggak usah nonton lagi deh. Kayak gitu gue. Soalnya udah kesel. Sebenarnya kok kekejar gitu di poin 9 stuck gitu. Yang lawan bisa nyamain gitu. Belum lagi Mbak Eski kan, kadang-kadang kita penonton lebih pintar daripada yang main kan. Aduh. Kadang-kadang kok nggak begitu sih, kok nah gitu kan. Sebentar sebelah kita ngomong emang lo bisa begitu. Betul. Kalau Mas Dudi sih Ya, sama aja sih kayak Mas Dudi tadi. Maksudnya kalau pas lagi ketinggalan pasti senewennya macam-macam. Kadang-kadang kalau saya pribadi nih, senewennya ya tadi saya ke belakang dulu gitu ya. Tapi masih denger gitu ya. Penasaran juga. Sebetulnya pengen nggak denger, cuman aduh ntar kayak gitu lah. Tutup bantal lah, apa kadang-kadang teriak-teriak juga. Kadang-kadang bapak-bapak sama ibu kan kadang suka olahraga juga. Jadi ya begitulah, sering diomelin. Lu ngapain sih nonton pakai gitu-gitu? Padahal ya karena saking merasuknya gitu ya. Kan secara nggak langsung kan pertandingan itu ngakrapin kita satu keluarga kan. Iya. Bersama. Iya. Walaupun sebenarnya bapak ibu kita juga tegang, cuman kan mungkin dia malu kalau depan anaknya gitu. Kalau kita kan masih kecil ya. Dan satu lagi, kalau kita kadang-kadang harus diakui ya pada saat kita nggak kuat terus kita menghindar, artinya kita kehilangan momen kan dia. Betul. Itu kadang-kadang begitu Logikanya begitu ya. Begitu menang tuh kayaknya kita nyesal juga. Iya, kenapa-napa. Gua nonton ya gitu ya. Tapi ya itu sampai itu ya suara-suarakan penonton di situ tuh bisa bikin kita wah terus Penonton kadang-kadang kita kecilin suara. Kecilin TV-nya. ya gitu. Suara tetangga. iya lebih kenceng. Oh ya benar. Betul. Benar. Iya seru. Seru Terus banget. sama ini. Saya kan tadi pemain-pemain yang diingat tuh kan gini loh. Saya ngelihatnya era-era 70, 80, 90 itu kalau bisa dibilang pemain kita kan sebetulnya nggak yang tampilan medsos sekarang lah yang ganteng, zaman itu kan. Tapi mereka punya ciri khas semua kan. Punya ciri khas yang ngingetnya sampai sekarang nih kita nih kesini. Yang cakep tuh Lim Swee King zaman dulu, inget nggak? Itu kan Nah, maksud gue coba deh, di eranya Lim Swee King, apa momen yang nempel, gaya dan style Lim Swee King udah pasti. Smash King kan, dia pasti kan dengan gaya lompatan kaki ngangkat, ngebuka begitu kan. Nah yang lain-lain coba deh. Nah yang inget aja. Satu Lim Swee King. Dia kan main film. Itu belum familiar di era itu loh. Atlet kemudian jadi main film. Saya lupa judulnya. Ada Sakura. Saya baru menyebut Sakura. Nah itu. Ya kan, itu kan, aduh bener-bener ya sesuatu Box office nggak sih? Box office nggak? Saya sebetulnya terus terang pada saat itu juga ya ini sekali lagi pendapat pribadi. Saya ngapain sih Lim Swee King main film gitu ya sebetulnya, walaupun sebetulnya itu haknya dia ya. Mungkin ya dia punya bakat di situ. Cuman saya mikir, aduh, kalau misalnya nggak main film, kayaknya lebih asik nih gitu ya. Cuman ya makanya saya bilang secara pribadi aduh, apa sih Lim Swee King main film gitu. Walaupun sebetulnya itu haknya Lim Swee King juga untuk main film. Era Lim Swee King tuh single hanya Lim Swee King ya? Yang Pak eranya dia siapa lagi? Kan tadi kan udah dibilang. Enggak, yang era Ada Lim Swee King. Lim Swee King, sebetulnya Lim Swee King ya Rudy Hartono, kalau yang seingat saya Rudy Hartono, Lim Swee King, terus abis itu eranya Icuk, terus itu Ardi, terus Alan, terus ya Taufik dan segala macam lah gitu ya. Ada, cuman mungkin ya ketutup lah sama dominasi yang sangat-sangat mereka ya. Iya. Oke, sekarang kita colek ganda sekarang. Ya. Kita jangan lupa kita punya Christian Ade Chandra. Kita punya Cun Johan Wahyudi tuh zaman Ada nggak yang diingat dari ganda putra? Saya
kalau ganda putra memang untuk Chun Johan Wahyudi Ade Chandra, Christian Ade Chandra saya kurang ngikutin karena mungkin masih kecil ya. Terus mungkin juga kayak tadi saya bilang saya lebih tertariknya ke single. Jadi double tuh kurang menarik perhatian saya pada saat itu. Nah, cuman pada saat era 80-an saya seneng sama yang namanya Edi Hartono sama Gunawan. Oh iya, si Baby Gunawan. Iya, Edi Hartono sama Gunawan. Baby face. Walaupun sebetulnya kan Edi Hartono juga pemainnya keluarganya hampir main semua kan. Iya. Ada Astomo Arbi, ada Haryanto Arbi, ya macam-macam lah ya. Dulu kan banyak pemain yang dari satu keluarga juga. Tapi memang saya ingat ya senangnya itu tuh si Edi Hartono 80-an ya. Edi Hartono sama Gunawan. Ya karena memang ya Edi Hartono sekali lagi kalau secara teknis lengkap pukulannya, triknya banyak, terus si Gunawan kan tinggi, gede, di belakang nyemes kayak gitu ya. Jadi ya seperti itulah saya bilang kalau yang saya inget, paling inget banget ya itu Edi Hartono sama Gunawan. Walaupun banyak juga lah ada. Dulu kan King pernah main juga Ya, double sama Kartono. Ya. Oh, iya. Gara-gara kalau nggak salah tahun berapa gitu ya, terus Herianto kena apa cedera. Kan dulu Kartono sama Herianto tuh, akhirnya Heriantonya mundur, akhirnya Kartono sama Lim Swee King main double. Itu Era Lim Swee King itu kan ganda terkuat itu mereka ya. Ya, Terkuat sekali. iya. Itu yang saya lagi mencoba mengingat-ingat ya. Nggak bisa dipungkiri sih, memang agak tertutup ya, agak ketutupan sama single ya. Betul. Walaupun mestinya prestasi mereka juga sangat-sangat main, mumpuni, iya, luar iya, biasa iya, itu. luar Mereka juga biasa. juara-juara di All England dan sebagainya. Iya. Tapi kayaknya di beberapa olahraga yang menggunakan raket tuh biasanya yang single yang lebih banyak orang jadi gimana kayak tenis, Iya. squash, squash nggak bisa double, Nggak ada double, Tapi kalau itu Oh ya, Pak Lur. semuanya Boleh nggak? Ya. Enggak, soalnya tertarik nih mengenai ganda, Iya. ganda Oke. putra. Tapi kayaknya kalau ganda campuran kita tuh kurang terekspos atau bagaimana? Emang nggak ada ya dari tahun 70-80-an? Ada tapi dikit banget. Ada iya. Contohnya siapa? Kan Dulu saya inget kalau nggak salah si Ferawati Fajrin dulu pernah main juga ganda campuran gitu ya. tapi Kayaknya pasangannya itu siapa? pasangan tetap kan? Ingat nggak sih? Saya ingat kayak Christian Adinata dulu pernah juga ganda campuran tuh kalau nggak salah. Imelda. Christian sama Imelda Wiguna kan. Tapi memang ya terus terang maksud saya maksudnya yang prioritasnya orang-orang pada nonton pasti single. Habis itu double, ya kan? Terus baru campuran tuh. Double juga kan ada double putra, double putri, ya kan? Nah, kayak single putra, single putri juga kan agak ini juga ya. Maksudnya lebih putra yang dilihatin, perempuan masih belum gitu. Walaupun sebetulnya juga Ivan Ali kan juga lumayan juga prestasinya. Padahal tahun 70 80 tuh kuat juga tuh Indonesia yang cewek-ceweknya. Oke, ada lagi? Silakan lagi Oke. Nih, udah ya. Sekarang kita masuk di tahun 90-an. Ya. Nah, di tahun 90-an tuh prestasinya tim Indonesia tuh menurun apa stabil aja? Kalau saya Menurut boleh Mas Daniel sama berkomentar Mas Dudis. mengenai era 90 itu eranya Olimpiade. Oh, oke. Karena di Olimpiade 92 itulah pertama kali cabang bulu tangkis itu masuk di Olimpiade. Jadi Oh, itu pertama kali itu. Jadi sebelumnya itu memang seperti yang kita sebutkan All England, kejuaraan dunia. Nah, begitu masuk badminton di Olimpiade, nah fokusnya pemain-pemain dan negara ini adalah bagaimana dapat medali emas di badminton Olimpiade. Nah, itulah. Gitu. Itu siapa tuh Mas yang Nah, waktu itu di 92 Olimpiade? itu yang bisa kita pungkiri waktu eranya siapa? Susi dan Alan. Bisa mengawinkan juara tunggal putra dan tunggal putri, pulang bawa medali dua-dua. Iya. Nah, itulah menurut saya sih itulah puncaknya ya. Dan sulit terjadi apalagi mereka akhirnya menikah kan. Iya. Kalau saya secara pribadi 90 kayaknya Indonesia masih lumayan superior lah. Masih ditakutin lah sama semua negara ya. Cuman mungkin late 90 mau masuk tahun 2000 itu mungkin kayaknya udah mulai dominasi Cina, Korea, Jepang udah mulai masuk ya. Tapi 90 saya rasa sih kayaknya sih ya terbukti lah setiap Olimpiade kan kita menang ya 90 hanya sekali ya. kita di 2000 kan? di London ya yang kita nggak dapat medali. Waktu Olimpiade pertama juga 92 kan juga Susi waktu itu lawan Korea ya kan. 92 tuh di mana sih Olimpiadanya Mas? Di Barcelona. Barcelona. Barcelona ya. Barcelona.
Nah, single putranya si Alan ketemu sama Ardi. Ya. Gitu sama Ardi Bewinata. Ya, Saya waktu itu karena idolanya Ardi Bewinata, saya pengennya Ardi menang. Tapi ya memang kehendak Tuhan, Susi sama Alan akhirnya jadi suami istri gitu kan, ya itu pas lah. Tapi menurut Mas Dudi sama Mas Daniel, Susi sama Alan itu emang benar-benar mempunyai tipe permainan yang istimewa atau gimana? Atau pada saat itu kayak sepertinya it's only luck gitu atau gimana? Saya dulu kalau saya sih ngelihatnya Susi memang pada era itu memang bagus. Memang superior lah. Tapi Alan Budi Kusuma memang kayak sebetulnya kan Ardi Bewinata yang sering juara, seingat saya ya. Tapi bukannya Alan mungkin kurang beruntung aja tapi sebetulnya levelnya mungkin hampir sama. Nah, cuman pada saat Olimpiade mungkin motivasinya beda ya. Makanya akhirnya Ardi kalah sama si Alan. Padahal sebetulnya saya mengharapkan Ardi yang dapat emas. Itu karena umur juga kali ya? Enggak ya? Kalau di bulu tangkis kayak usia makin tua, makin bertambah itu kelihatan nggak sih pola permainannya itu jadi berkurang gitu loh, agresifnya atau apa gitu. Pasti sih. Nah, badminton kan memang olahraga fisik ya, fisiknya sangat dituntut prima. Kalau saya pribadi paling ingat tuh Susi Susanti dengan gaya splitnya, ngambil bola dengan split. Itu tuh yang menjadi salah satu ciri khas dia itu. Dia ngambil bola jauh itu dia split tuh kakinya. Iya, benar-benar split ya. Benar-benar split. Dan dapat gitu loh. Iya. Itu kalau dari negara-negara selain Indonesia gitu kayak Cina, terus mana lagi? Korea gitu. Jepang. Itu gimana menurut Mas Dudi sama Mas Daniel pada saat itu? Mereka bisa menyaingi Indonesia tuh karena apa gitu? Apa ada ini pola permainannya beda sama kita atau kalau pola permainan kan sama kan? Sama kayaknya sama sih kayaknya. Apa karena fisiknya mereka lebih kuat atau karena mereka lebih agresif atau gimana tuh menurut Mas Dudi sama Mas Daniel? Kalau tahun 90-an sih, bicara 90-an lagi ya, saya rasa Indonesia sama Cina masih sejajar lah ya. Masih sejajar. Karena memang mungkin ya dan sama-sama dari Asia secara fisik mungkin juga nggak jauh beda, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang pendek gitu ya. Indonesia sama Cina kan mungkin hampir pada saat itu ya, hampir sama-sama aja. Ya saya rasa sih cuman itu tadi sih, cuman masalah keberuntungan aja, siapa yang menang siapa yang kalah tahun 90-an ya gitu ya. Cuman ya itu tadi, balik lagi kalau bicara ke era sekarang ini mungkin Cina mau nggak mau kita akui harus kita akui ya lebih superior dari Indonesia lah kalau menurut saya ya. Tapi pada saat 90-an sih saya rasa menurut saya pribadi saya masih kalau ketemu Cina tuh masih ya bisa menang bisa kalah lah gitu. Masih menarik nggak sih kalau ngelihat pertandingan tahun 90-an itu antara Indonesia dengan misalnya Cina kayak gitu. Melihat pertandingannya tuh masih menarik nggak gitu. Dibandingin tahun 80 70 gitu. Kalau saya melihat begini, badminton itu kan siapa yang lebih siap. Nah, itu yang punya kans lebih untuk jadi juara. Jadi dalam pertandingan itu begitu masuk ke lapangan ya tinggal dilihat siapa yang lebih siap. Kadang-kadang kita nggak bisa bilang berdasarkan negara enggak, tapi kita melihat siapa aja yang siap. Hanya memang kadang-kadang kan di saat ada pemain yang terlalu mendominasi, kemudian kita kan merasa udah nggak enak nih, nggak seru, dia lagi ya, itu kan. Itu yang kita nggak bisa hindari juga, punya perasaan seperti itu. Itu yang membedakan ya dengan era masa sebelumnya. Tapi kalau bicara menarik dan tidak menarik sebetulnya ya kalau menurut saya ya karena pemahaman badminton saya mungkin ya pada saat dulu tahun 70, 80, 90 juga masih minim, literasinya juga masih minim gitu kan, nggak banyak yang ditonton. Tapi pada tahun 90-an kan mungkin udah lumayan dewasa, terus banyak literasi juga, ngeliat segala macam. Kayaknya sih memang menurut saya dari tipe permainan gitu ya,
lebih variatif gitu ya tahun 90-an karena kan memang yang namanya olahraga pasti berkembang lah ya. Iya. Ya kan dulu mungkin Teknik permainan juga smashannya pasti, cuman begitu doang. Akhirnya sekarang Lim Swee King ada jump smash. Sekarang udah nggak jump smash lagi. Sekarang mainnya mesti di atas net sedikit gitu ya secara teknik. Iya, tipu-tipu lah segala macam. Menurut saya sih kalau saya pribadi tahun 90-an mungkin bukannya yang 70-80 tidak menarik, cuman mungkin karena referensi badminton saya lebih banyak, akhirnya jadi saya lebih ngerti gitu. Jadi lebih paham gitu. Dulu mungkin sekedar nonton doang gitu. Tapi emang seru sih seru. Gitu. Gitu lah. Boleh nanya lagi. Udah. Iya. Itu kalau masalah aturan permainan jadi nilainya 21 yang terakhir. Iya, Yang ini 21 ya. rally Itu tahun point. berapa tuh? Rally point ya. Tahun 90 ya? Tahun 90 90 ke atas sudah. iya. Tapi sebelum ke 21 kan dulu pernah dicoba juga di poin 7, tapi 5 set. Oh, pernah ya? Pernah juga. Jadi 15 satu set itu tapi pindah bola gitu kan. Itu kan karena lama tuh. Lama itu bisa nggak ada batasnya waktu. Kalau dulu saya mikirnya gini, pada saat kenapa dipindahin? Karena orang-orang Eropa fisiknya kurang kuat dibanding Indonesia. Kalau main 15 kan lama tuh, bisa sejam sendiri, minimal sejam. Kalau rubber set bisa 1,5 jam. Iya. Orang bule dulu nggak ada yang kuat katanya. Akhirnya didorong untuk yang udah rally poinnya 7. Tapi jadi nggak menarik kan gitu, karena terlalu cepat. Ada dua kubu gitu ya. Kalau saya pribadi, saya dulu pengennya yang tetap yang 15. Iyalah. Tapi ternyata ya akhirnya kan win-win solution ya. Kalau poin 75 set itu terlalu cepat, ya udah akhirnya sekarang poin 21 rally point ya. Mungkin inilah ya sekarang terakomodir lah keinginan saya. Ya nggak usah lama-lama banget tapi jangan cepat-cepat banget gitu. Pertanyaan lagi nih. Enggak pertanyaan, anggapin aja, chat aja. Kalau saya sih ngeliatnya persis kayak musik nih. Ini generasi analog lawan generasi digital. Iya betul. Kalau tadi yang diomongin itu kan sebetulnya udah ikut campur nih teknologi kan sebetulnya. Jadi bukan bakat alam si pemain. Benar-benar pemain. Udah ikut campur kan. Betul. Nah, sekarang teknologi yang inilah dicari puncaknya, yang inilah dicari ini. Jadi kan ribet kayak begitu. Betul. Sedangkan mana? Generasi analog apa digital? Analog dong. Iya. Ya tadi saya bilang kalau misalnya untuk memuaskan penonton, saya sih lebih seneng yang analog gitu kan, karena memang lama. Cuman kan dulu kalau nggak salah ada juga pertimbangan komersil, sponsor. Orang bilang kalau badminton satu partai 1,5 jam, lama bener, iklannya kapan masuk kan gitu. Sementara kalau yang 21 ntar 11 ada jeda gitu dan ya masuk iklan lah segala. Kayaknya kayak gitulah jadi. Ya nggak bisa dihindari lah memang faktor-faktor komersil segala macam itu akhirnya menentukan juga ya. Tapi kalau nggak salah yang dulu partai cowok tuh 15, partai cewek tuh sampai 11. Bener ya? Iya. Ih, masih inget gua. Betul. Ingat ya? Betul. Single. Tapi itu catatannya itu nggak rally point, jadi pindah bola harus dapat poin baru bisa. Jadi itu bisa nggak ada batas waktunya, bisa 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Ya selama poinnya nggak nambah pindah lagi. Second server. Ya, itu double itu. Kayak di tenis tuh kalau udah juice tuh kan, juice, ini lagi juice lagi. Itu tuh yang bikin snap emang itu. Lagi. Ya, Ini ngomongin sponsor tanpa kita menyebut siapa sponsornya. Kita harus nyebut. Kalau gua nggak tahu, mungkin salah, tolong dikoreksi. Gua ngeliat kok sekarang kok penghasil pemain tuh itu aja gitu loh. Sponsor klubnya itu aja nggak berkembang. Sponsor. Nggak tahu, apa saya nggak tahu, kurang update atau nggak tahu, mas mungkin lebih tahu gitu. Apakah sudah mulai berkembang? Kalau zaman dulu kan dari kita mulai lahir umur 5 tahun sampai sekarang kita udah umur mau setengah abad lebih, itu aja gitu loh. Muncul nggak yang lain-lainnya nih yang memang tertarik dengan dunia perbulu tangkis di Indonesia? Nggak tahu, saya nggak ngerti, saya nggak ikut. Iya. Kalau saya boleh jawab, Gak usah takut-takut, Iya. nyebut nama. ya saya tahu maksudnya sih. Ada satu klub yang memang dari dulu itu terus ya. Itu emang caranya DJ itu. Iya. Tapi memang tidak dipungkiri juga yang itu memang punya sistem, udah punya Mapan ya. Udah memang bener-bener programnya juga udah bagus, jadi memang dan didukung sama dana yang cukup kuat juga akhirnya ya. Tapi
terus terang kalau menurut saya kayak zaman dulu pemain badminton tuh sebetulnya udah dari berbagai macam daerah, tapi mungkin akhirnya semuanya pada lari ke Jakarta atau ke daerah yang tadi Mas Dedi bilang. Jadi akhirnya ke sana, yang bagus-bagus dilariin ke sana karena memang kayaknya yang di daerah-daerah ini belum begitu punya program yang bagus, terus fasilitas infrastrukturnya juga kurang bagus. Tapi sekarang sih saya ngeliat sih lumayan banyak juga karena kebetulan yang saya tahu juga klub-klub yang besar ini dia ngebuat satelit klub gitu. Jadi ada cabang-cabangnya. Jadi kalau misalnya lu kira-kira agak kejauhan ke sini tapi mau yang programnya hampir sama, lu bisa ke sini. Tapi ujung-ujungnya akhirnya juga ke situ-situ juga muaranya gitu. Jadi ya menurut saya mungkin perlu dibangun juga industri maksudnya pelaku usaha untuk ngebiayain klub-klub di daerah-daerah. Kayaknya sih sebetulnya sekarang harusnya udah mulai terfikirkan sama pemerintah ya, gitu sih. Kalau dari saya. Kalau saya melihat, saya punya keyakinan memang pembinaan klub sepak bola ini semakin meningkat ya. Nggak hanya 1-2 klub besar, tapi juga merata kepada banyak klub dan banyak daerah. Memang persoalannya pada akhirnya hasilnya kan diuji melalui pertemuan, melalui semacam seleksi. Ya kan? Artinya kalau kenyataannya orang-orang dari klub tertentu yang bisa naik ke atas karena memang sudah melewati penyaringan melalui seleksi itu. Jadi semua akan ketemu di satu momen, di satu katakanlah pertandingan lah atau seleksi. Dan kemudian diseleksi siapa yang muncul, itu yang kemudian naik. Jadi kita nggak bisa lagi melihat ini orang klub ini, tapi memang pesertanya udah dari banyak klub sekarang, sudah dari banyak klub. Ada nggak yang kelompok-kelompok baru dari era retro yang baru sekarang? Pernah dengar nggak kelompok baru? Tanpa menyebut nama lah ya. Yang saya ikuti ya, ini kan beberapa atlet kan dia bikin klub sendiri. Terakhir itu salah satu ganda putra kita yang sangat populer ini, dia punya klub dan dia punya misi untuk naikin klub dia, anggota klub dia tuh. Saya sempat ikutin di media sosial. Jadi dia punya ambisi untuk bawa tim dari klub dia untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itu kan boleh dihitung sebagai klub baru ya, ya kan? Saya nggak perlu sebut namanya, tapi ada gitu. Artinya siapa sih yang nggak pengen punya legacy? Ya kan? Betul. Oh kita kan, itu lapangannya si ini, di sana lapangannya si ini. Kan mereka masing-masing punya klub ya. Tapi kan mungkin ya kita nggak mengharapkan dalam waktu terlalu singkat tuh muncul. Tapi itu harus dimulai. Nah, itu yang saya rasa itu mungkin baru kita bisa lihat hasilnya 3-5 tahun ke depan. Alhamdulillah. Ada. Saya yakin. Benar. Ya, udah mulai, menurut saya sih udah mulai terbuka juga sih ya pemerintah, terus pelaku bisnis juga kayaknya sekarang udah ngelihat badminton, sepak bola gitu ya, olahraga populer di Indonesia bisa dijadiin bisnis juga gitu kan. Beberapa ya selebriti sekarang udah mulai main olahraga badminton lah. Ada eksebisi inilah, ada eksebisi ini. Sebetulnya menurut saya sekali lagi nggak boleh sih badminton tuh jadi kita lupakan gitu kan. Memang sebetulnya badminton adalah mau nggak mau kita harus terima ya penghasil medali atau ya jadi kebanggaan Indonesia tuh ya mesti kita terus iniin gitu. Makanya saya bilang ya sama Daniel kita bentuk klub di SMA walaupun kita udah tua-tua, tapi kita buat bentuk klub maksudnya untuk ini biar ngerasain juga gitu ya. Dan reuni terus tiap minggu, reuni lagi tiap reuni. Nah, itu ada hal yang menarik nih. Klub ada yang berubah nih dari era saya rasain ya. Saya jarang main badminton gitu. Saya lihat sekarang fasilitas sudah agak susah nyari lapangan badminton. Zaman dulu setiap kelurahan kali ya, kelurahan atau RW kan ada nih. Nah, nggak tahu sekarang gimana? Susah nggak nyari? Paling tidak sekarang nyari lapangan badminton, tanda kutip ada biayanya. Dulu kan tinggal ngomong sama RT sama RW, kok pakai jam segini, jam segini gitu. Nah, gitu kejadian kondisi sekarang makin susah nggak? Kalau saya lihat begini, yang main makin banyak. Apalagi kalau sudah habis acara-acara besar gitu ya. Habis turnamen besar gitu ya. Kemarin habis Indonesia Master, itu cari lapangan setengah mati. Semua penuh. Tapi nanti itu mungkin 2-3 bulan, nanti habis itu kosong lagi. Gitu. Jadi itu jadi Indonesia Open memang tren. Jadi orang begitu nonton pengen nyobain apa yang ditonton, itu memang lapangan.
Berarti kalau lagi-lagi muncak gitu nggak cukup lapangannya? Ya, sangat tidak cukup. Dan memang lapangan itu kan akhirnya bergeser ke agak pinggir ya. Kalau kita bicara di pinggir-pinggir itu banyak sekali. Banyak. Tapi kalau untuk Jakarta sendiri memang ya itu aja kan, masing-masing wilayah kan punya GOR. Ya, masing-masing wilayah ada GOR, tapi kan itu nggak mungkin ditambah karena mungkin terbatas tempat. Tapi kalau ke pinggir memang masih banyak. Iya. Ya mungkin nanggepin juga tadi pertanyaan Mas Didi, kalau dibilang lapangan susah sekarang, kalau saya ngelihatnya justru malah semakin banyak. Oh iya? Tapi memang peminatnya juga semakin banyak juga. Kabar baik sih sebetulnya menurut saya, karena beberapa teman-teman yang punya duit gitu ya, terus kadang-kadang ngelihat, ini gue mau jadiin apa ya? Gue jadiin hall aja, jadiin hall. Karena memang cukup menjanjikan juga gitu ya. Ya tidak bisa dipungkiri lagi, karena memang dulu kan mungkin kita berharapnya di GOR kelurahan gitu, kecamatan gitu yang nama buat ngantri aja. Iya, walaupun sebetulnya gratis gitu ya. Ya, tapi sekarang karena udah semakin banyak, kalau kita lihat di daerah Lebak Bulus ini, atau jangan Lebak Bulus, Pondok Cabe deh. Pondok Cabe hampir 8. Ada Pondok Cabe 1, Pondok Cabe 3, pokoknya hampir kalau mau cari lapangan banyak. Cuman kadang-kadang untuk nyari slotnya susah. Jadi sebetulnya semakin banyak lapangan ya memang berbayar ya. Cuman memang peminatnya juga semakin banyak. Itu sebetulnya cukup menarik menurut saya ya. Sekarang dengan prestasi Indonesia yang mungkin sekali lagi tidak terlalu seperti tahun 70, 80, 90, tapi nanti soalnya pemain-pemain sekarang termarah nih gitu. Enggak sih, tapi memang kita akui lah. Ya 70, 80, 90 memang gudangnya prestasi Indonesia. Ya 2000 juga yang kesini juga sebelum ada lah. Cuman maksudnya kalau dibicara yang era sebelumnya memang perlu diakui kita agak kurang. Tapi peminat badminton justru semakin banyak gitu. Ya nggak tahu kenapa, mungkin karena memang ya itu tanda-tanda kebangkitan Indonesia untuk bulu tangkis, mudah-mudahan. Terakhir. Iya. Abis itu sikat sama lo. Terakhir, mumpung lagi ngomongin main badminton, ingat nggak zaman-zaman dulu? Kita kalau main lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang nggak mau pakai kayu triplex. Oh iya. Zaman dulu gimana? Main badminton nyari alatnya dan sebagainya, tanpa nyebut merek ya. Raket kan nggak murah zaman dulu. Iya. Ada cerita, ada story nggak di situ? Dulu ya, kalau saya dulu waktu pertama kali main badminton ya pakai itu sih sebetulnya. Apa itu tuh? Pukul. Itu tadi yang triplek dibuat gitu. Kebetulan bapak tuh seneng bertukang juga, jadi kadang kalau misalnya minta dibuatin gampang gitu kan. Tapi lama-kelamaan main pakai triplek kan jadi kurang ini ya. Akhirnya ya minta sama si bapak gitu kan, beliin deh raket. Yang penting ada senarnya. Dulu saya ingat raketnya kayu. Kayu gitu ya. Ya mereknya mungkin apa? Ada namanya Yoneyama kalau nggak salah itu kan. Ya itu asal ada senarnya. Walaupun berat seapapun ya udahlah, yang penting ada raket. Dulu kan pakai triplek begitu kan nggak enak. Akhirnya ya itu tadi yang Daniel pertama bilang, main di pagar gitu ya, main pukul-pukulan. Akhirnya ya lama-lama berkembang karena semakin seneng, akhirnya ganti pakai raket besi. Ya dulu besi itu kalau nggak salah kalau kena air nanti bengkok. Ya itu bener-bener dingin bener tuh ya kan. Terus kalau yang kayu ada frame-nya. Ada presannya ya kan? Dan digituin biar lurus terus katanya. Ya kayak gitu harus digantung. Iya, betul. Ya kan? Kalau saya ini kan di daerah nih kan. Iya, betul di tengah. Kalau saya ya terus terang nih, saya bercerita memori. Kalau saya main sekarang nih sama Mas Dudi sebentar lagi ya. Kita pegang raket-raket sekarang yang super ringan dengan karbon segala. Kadang-kadang kita mau nangis. Kenapa? Karena dulu kita main pakai raket kayu yang gila beratnya minta ampun. Yang tadi yang diceritakan oleh Om Dudi harus dipres kalau habis main supaya dia nggak meleot-leot. Biar nggak bengkok. Nggak tahu sebenarnya tarikan berapa, nggak tahu ya. Nggak tahu lah itulah. Kalau dulu lihat orang punya raket yang besi tadi disebut yang udah bentuk seperti sekarang, rasanya kok iri banget tuh. Enak banget. Karena kita main pakai raket yang kayu itu. Betul. Itu kebetulan ayah kan punya ya, kita punya dari dulu. Jadi kita pakai itu, itulah kita pakai untuk main itu dengan tetangga itu. Waduh luar biasa kalau kita ingat itu ya. Sekarang raket sudah sangat-sangat murah,
dengan macam-macam merek. Waduh, benar-benar dimanjakan ya. Makanya murah sampai yang mahal. Ada, Sekarang. Dengan kualitas yang super tinggi Selarnya juga yang dari yang Harga kok juga mahal ya. Iya. Sampai bulu terakhir baru Betul. ganti. ya. Kalau dulu kita pakai kok dari plastik, jadi nggak ganti-ganti. Walaupun nggak tahu itu feel-nya sama apa nggak tahu ya. Tapi itu nggak ganti-ganti. Kan zaman dulu tuh kalau lihat kok udah sedikit rusak bulunya itu. Ini kayaknya mesti ganti. Tapi enggak, jangan. Udah masih bisa gitu. Kalau kita sekarang Saking main ya, jauhnya. kalau agak udah koknya udah rusak, ganti. Ini internasional nih. Itu namanya kompensasi zaman dulu. Kalau dulu kan disayang-sayang lah. Iya, balas dendam kita. Bisa beli kok, jangan kayak orang susah. Ya, itu lah. Kalau sekarang ganti kok. Jangan ke orang susah deh. Gitu. Padahal dulu kita Internasional susah kita. banget. Itu pembalasan dendam masa lalu itu. Zaman dulu. Masih terbawa. Lanjut Oh, ya. sorry, satu lagi. Gue pengen tahu komentator bulu tangkis zaman retro siapa yang diingat? Ya. Waduh. Komentator bulu tangkis zaman retro siapa yang diingat? Ayo. Kalau saya ingetnya tetap sih, mudah-mudahan nggak salah. Ada namanya, ya semua orang pasti tahu lah, Sambas gitu ya dulu ya. betul. Iya kan, nggak tahu dia badminton juga apa nggak. Saya rasa dia, Pak Sambas lebih ke bola kali ya, kayaknya ya. makanya dulu bola, cuman kayaknya Sambas Tapi itu cukup deh. populer kok. Iya kan? Iya, cukup. Benar nggak sih? Iya. Iya. Dia bawa kok. Dia Retrois hanya bantuin Retrois, Ya. bantuin. Siapa ya? Mungkin teman-teman yang lain tahu ya. Karena saya cuma ngelihatnya dulu ya itu tadi karena emang nggak terlalu perhatiin ya. Karena sampai udah sedetail ngeliat itu. sudah badminton. fokus Iya, udah lihat permainannya. Iya, jadi kita udah nggak merhatiin. Ivana. Ivana ke belakangan, tahun 90-an. Ya. Ivana. Iya. Mau nanya lagi 80-an. nggak? Cukup, lanjut. Saya terakhir deh. Oh iya. Tadi mengenai kan saya mau bicara mengenai ini deh, animo ya. Hmm. Animo yang berlebihan dari kita yang mempunyai alat yang sederhana, kita nggak punya lapangan gitu. Tapi dengan ada juga di sisi lain yang punya kemudahan dengan raket sudah ada, terus ada lapangan-lapangan yang sudah tersedia. Kalau menurut Om ini pembibitan untuk yang lebih bagus itu yang lebih sederhana atau yang udah dimanjakan dengan fasilitas yang ada itu loh? Nah, aduh. Ini pertanyaannya ini harus ke PBS ini. Nah, kalau mau bantuin PBSI jawab. Kalau mau bantuin PBSI nggak apa-apa. Saya boleh siap. berpendapat sedikit. Jadi begini, saya tertarik kalau saya pergi olahraga di GBK. Ya, sering kan kita hari Minggu pagi atau hari libur kita GBK. Orang bawa raket. Bawa raket, bawa kok, terus mereka main asal ada space sedikit, mereka pukul-pukulan. Jadi kalau badminton tuh sebenarnya dari cari cara memukul itu udah kelihatan orang itu berbakat apa enggak. Itu kelihatan, sebenarnya kelihatan. Jadi kalau pelatih yang jago dia udah bisa lihat ini pukulannya bagus nih, tangannya bagus, itu udah kelihatan. Jadi tidak tertutup kemungkinan gitu. Artinya nggak tergantung sama harus di lapangan yang bener, yang vinil segala macam, atau dengan raket yang bagus. Tapi dari cara dia memukul itu udah kelihatan. Nah, itu ya memang akhirnya perlu satu dari pihak orangnya punya minat, karena kan pasti kan mau ikut klub, mau ikut apa, itu kan harus ada inisiatif ya. Nomor satu ya. Nah, tapi kemudian juga harus ada sarana, tentunya harus ada klubnya. Iya. Sekolah-sekolah ada ekstrakurikuler yang karena kendalanya begini, kayak sekolah-sekolah itu sekolah kita dulu tidak ada lapangan badminton ya. Enggak ada. Kita numpang di balai rakyat kalau nggak salah. Nah, jadi ada ekstrakurikuler badminton tapi kita nggak punya lapangan sendiri. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi semangat anak-anaknya untuk ikut bermain. Karena kalau main dia nggak di sekolah, dia harus main ke balai rakyat itu. Iya. Jadi itu memang banyak faktor lah. Iya. Itu mungkin bisa menjawab sedikit. Kalau saya sih, kalau Mas Falur tanya yang mana lebih baik pembinaannya, ya terus terang kalau menurut saya harusnya yang memang sesuai sama standar yang ada gitu ya. Karena kan kalau misalnya fasilitasnya tidak ada, fasilitas tidak ada gitu, jadi mungkin nanti ke depannya juga kurang ini. Cuman saya sih ngelihatnya gini, memang menemukan bibit pemain badminton itu memang nggak gampang juga gitu ya. Kadang-kadang misalnya kita keliling-keliling daerah, saya yakin sih pengurus PBSI juga udah ngelihat ke sana kemari gitu ya. Cuman itu tadi kendalanya mungkin kalau menurut saya, karena saya juga senang badminton, saya juga pernah punya kepikiran untuk masukin anak saya ke klub. Nah, kadang-kadang juga nggak murah sebetulnya untuk jadi pemain badminton yang populer. Dan satu lagi mindset.
mindset kita juga sebagai orang tua kadang-kadang masih belum bisa rela menggantungkan masa depan anak kita ke badminton. Walaupun sebetulnya sekarang main badminton kan udah lumayan makmur. Cuman juga kita mesti ngelihat juga nih perbandingannya. Dari 1 juta orang tua yang masukin anaknya jadi main, berapa sih yang jadi gitu. Kadang-kadang itu juga yang jadi pengaruh. Dan yang ketiga itu faktor biaya. Biaya tuh lumayan ini juga, banyak pemain-pemain berbakat juga. Kalau misalnya nggak berbakat banget gitu ya, mungkin juga susah karena memang lumayan mahal sih. Kalau misalnya kita masukin ke klub, mungkin yang kalau cuma latihan seminggu sekali tidak terlalu mahal. Tapi kalau udah mulai seminggu 3 kali, 4 kali yang mulai intensif gitu ya, menurut saya sih lumayan cukup mahal sih. Mungkin itu juga yang mesti dipikirin juga sama pemerintah, kalau bisa gratis gitu kali ya. Jadi pemain-pemain berbakatnya juga. Tapi kalau bicara masalah mana yang lebih baik, saya sih merasa secara pribadi memang fasilitas harus yang baik lah, untuk biar kedepannya juga pemain-pemain muda kita juga memang terbiasa dengan hal-hal yang standarnya cukup lumayan bagus gitu. Saya ada tambahkan sedikit ya. Ini ada pengalaman teman kita juga satu angkatan. Dia anaknya 2, yang satu perempuan itu umurnya masih 6 tahun, yang abangnya yang agak gede itu mungkin sekarang udah SMA ya. Itu abangnya ini dimasukkan di klub yang memang berasrama. Itu tadi menyangkut masalah biaya. Jadi dia tinggal di asrama, dia baru pulang ke rumah itu hari Sabtu Minggu. Habis itu Senin dia balik lagi ke asrama. Kerjanya itu cuma sekolah sama badminton, badminton. Nah ini benar-benar kan kalau kita orang luar lihat, wah ini komitmennya benar-benar tinggi ya. Pertama dia mengeluarkan biaya khusus buat itu, kemudian anaknya juga mau berkorban kan? Dia tinggal di asrama, tidak sekolah seperti anak-anak yang lain yang bisa keluyuran di mall segala macam kan, itu pengorbanan ya. Tapi ya mungkin itulah kalau kita bicara sasaran atau tujuan, kita dituntut juga pengorbanan seperti itu gitu. Jadi ya ada pengorbanan biaya, ada pengorbanan waktu dan sebagainya. Itu memang kombinasi itulah kalau kita mau bicara soal prestasi ya. Mudah-mudahan kalau pemerintah juga bisa membantu melengkapi itu. Artinya kan nggak semua orang tua punya biaya kan? Iya, betul. Saya punya anak, misalnya saya lihat anak saya berbakat, tapi saya nggak punya biaya untuk sekolah seperti itu kan mungkin ada dukungan dari pemerintah atau dari perusahaan-perusahaan yang memang punya beban, punya harapan di dunia olahraga, khususnya bulu tangkis ya bisa membantu. Saya pikir bisa ini. Selalu jadi dilema tuh kalau masalah-masalah seperti itu ya. Udah belum pertanyaan? Ya. Aku masih ada 2 pertanyaan. Masih ada. Nih, Mas Dudi sama Mas Daniel sebagai fans bulu tangkis, pernah nggak sih nonton acara langsung gitu? Ada kompetisi pertandingan apalah? Mau yang udah skalanya memang udah internasional apa-apa. Pernah nggak nonton langsung? Badminton gitu ya. Kalau badminton sih sebisa mungkin, kalau misalnya ada, ini Daniel yang mungkin yang lebih sering di sini. Waktu kebetulan saya pernah tugas di luar dan kebetulan juga nggak jauh-jauh di Malaysia. Setiap ada turnamen di Malaysia itu selalu saya nonton tuh bareng-bareng teman-teman Indonesia juga. Nah, tapi juga menurut saya juga itu tadi saya tidak merasa saya ada di Malaysia karena memang orang Indonesia di Malaysia banyak juga dan kayaknya hampir sama kelakuannya gitu ya. Mungkin fansnya Malaysia tidak bukan brutal ya, maksud saya sefanatik orang Indonesia. Tapi Indonesia tuh kayaknya di mana aja saya ngerasain ini kayak bukan di negara orang nih, kayak di negara Indonesia aja. Dan itu menurut saya cukup baik ya buat kita dan pemain Indonesia juga, karena memang dimanapun mereka berada selalu ada. Dan saya yakin sih kalau misalnya nonton di TV karena memang keadaan gitu ya, kita nggak bisa ke Istora jauh dan segala macam. Sekarang sih saya sih kalau bisa gitu ya ngejar karena memang beda sih nonton euforia di dalam lapak bareng-bareng sama penonton yang lain sama di TV gitu ya. Wah, itu memang bener-bener saya bilang pengalaman yang menarik lah. Jangankan kita ya, orang bule aja begitu ya. Kalau Mas Daniel juga? Kalau saya tentu pengalaman terakhir Indonesia Open ya kemarin ya. Ini informasi di luar kan, ini kesempatan terakhir nonton di Istora. Iya. Karena tahun depan akan pindah ke venue yang baru. Jadi kita bela-belain untuk datang nonton. Kebetulan saya mau ajak anak saya untuk tahu supaya dia jangan nggak kebagian suasana Istora. Yang hiruk-pikuk dan hingar-bingar itu kan dengan segala suasananya itu.
Ya, dan memang harus diakui nonton langsung itu sangat berbeda atmosfernya dengan kita nonton sendiri di TV atau apa tuh sangat-sangat berbeda. Kita nggak terasa kita dari pagi partai pertama sampai terakhir partai terakhir kita tungguin itu sampai partai terakhir. Pokoknya hari itu selesai walaupun kita nggak ambil yang deket-deket final ya karena mahal ya. Kita yang ambil penyisian tapi kan kita lebih banyak ketemu sama pemain-pemain yang kita bisa pilih kan. Jadi wah itu benar-benar itu suatu pengalaman yang sangat berharga ya, dan sangat menyenangkan gitu loh buat kita. Gue tuh kan ngeliat apa di TV itu, kayaknya penonton Indonesia tuh ini banget ya, apa kalau ngejatuhin mental si lawannya itu tuh. Dan sekarang serunya nggak di mana-mana kan kalau kita nonton TV misal kejuaraan di mana negara mana, yang ada teriak-teriak ada suara orang Indonesia. Gitu. Makanya tadi gue bilang kan, ya pokoknya mungkin cukup beruntung pemain-pemain karena di setiap pertandingan ada aja orang Indonesia. Bingung juga. Khas dengan teriakan-teriakannya yang Indonesia. Loh, kok ada orang Indonesia di situ kan? Sampai itu kan kita lihat ada video orang anak bule itu teriak-teriak Indonesia padahal dia orang bule kan. Waduh itu benar-benar kita jadi terharu gitu ya. Mereka niru-niru aja mungkin ya. Jadi lawannya orang Indonesia stres juga ya. Karena mereka nggak biasa dengan begitu. Mereka biasa seperti tenis Wimbledon yang sepi, yang baru boleh tepuk tangan, habis itu langsung berhenti lagi, tertib ya, baru main lagi. Ini enggak, orang lagi mau servis aja masih teriak-teriak, masih pukul-pukul genderang kan. Waduh itu kan mengganggu sekali sebenarnya. Seru. Tapi seru, sangat seru. Happy gitu. Pingin ikut nanti kapan-kapan. Messi belum Ajak gua. nonton badminton live ya? Belum. Waduh, nanti lah kapan-kapan. Kalau kapan sih Indonesia? Nanti tahun depan lagi udah. Tahun depan lagi Sekarang udah Indonesia. selesai Indonesia yang Open, Indonesia Masters sudah tahun depannya lagi. Tahun depan lagi ya? 2024. 2024. Sip. Iya. Mas Dudis, Mas Daniel. Udah nih pada nggak mau. Udah. Sip, Mas Dudis. Iya. Mas Daniel makasih ya. Sama-sama. Udah kasih, bersedia terima kasih. ngomongin tentang bulu tangkis. Sama-sama. Itu bulu tangkis emang Selalu semangat. salah satu fenomena tahun 70-an, 80 yang bikin kita Betul. ini ya, bangga ya kita. Rasanya kita pengen balik lagi ke zaman itu sih sebetulnya. Terutama karena masa itu kita tidak ada beban. Mantap itu. Beda dengan sekarang. Beban kehidupan. Kalau ini sekarang kita pelampiasan, pelarian ya. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Makasih, saya juga makasih. Terima kasih. Udah diundang di berbagi. podcast yang sangat menginspirasi angkatan 70, 80, 90. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar terus. Yes, amin. Podcastnya. Amin. Amin. So, kita tutup aja ya, pembicaraan kita mengenai bulu tangkis. Pasti apa ya, ngingetin kita lagi sama zaman tahun 70, 80, 90. Yeah. Terima kasih buat para retrois yang sudah subscribe, yang selalu nonton podcast kami. Dan sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi ya. Tara. Dah. Thank you.